الحمد لله الذي جعل أفضل الشهور بالشهر المحرم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Muslimin hamba Allah, hafizakumullah. Pertama-tama saya berpesan kepada diri saya sendiri dan lumeper kepada panjenengan semua. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangannya sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran serta sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang sahih. Hanya dengan cara inilah ketakwaan dan keimanan kita akan selalu mengalami peningkatan dan perbaikan di setiap detiknya, yang akan menempatkan diri kita di sisinya sebagai makhluk termulia. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin hamba Allah, hafizakumullah. Atas berkat limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita telah memasuki 11 hari bulan Muharram tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Ibadallah, hafizakumullah. Ada 3 hal penting yang kita bisa renungkan dengan datangnya tahun baru Hijriah 1443 pada kali ini. Yang pertama adalah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Umur adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang harus kita syukuri bahwa kita masih diberi kesempatan umur yang panjang oleh Allah untuk bertaubat, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, dan menambah atau meningkatkan amal salih sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khairan lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatan wa la darul akhirati khairu wa la ni'ma darul muttaqin. Al-ayat. Wallahu a'lam bimuradi. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan-kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua adalah muhasabah atau introspeksi diri, sebuah kepastian bahwa waktu yang telah berlalu tidak mungkin akan kembali lagi terulang. Sementara disadari ataupun tidak, kematian akan datang menjemput sewaktu-waktu, dan yang bermanfaat saat itu hanyalah amal-amal solih yang dia lakukan sewaktu masih hidup.
Pergantian tahun bukan sekedar pergantian kalender di rumah kita, namun merupakan peringatan bagi kita akan apa yang sudah kita lakukan pada tahun yang telah berlalu dan apa yang akan kita perbuat pada hari esok, sisa waktu yang masih diberikan oleh Allah. Sedangkan amal salih itu telah digambarkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum liz-zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Al-ayat. Wallahu a'lam bimurad. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman, yaitu yang pertama adalah orang yang khusyuk di dalam sholatnya, dan yang kedua adalah orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan yang ketiga adalah orang yang menunaikan zakat bagi yang sudah berkewajiban, dan yang keempat adalah orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau pasangan mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu dengan berzina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas-batas. Dan yang kelima adalah sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya yang telah dikatakan. Yang keenam adalah orang yang beruntung adalah orang yang memelihara sholat-sholat wajibnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga firdaus Allah. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang ketiga yang kita dapat ambil dari tahun baru ini adalah mengenang hijrah Rasulullah Muhammad SAW. Peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW seyogyanya kita ambil sebagai pelajaran yang berharga dalam kehidupan sehari-hari kita. Peristiwa hijrah yang sudah 1443 tahun yang lalu ini banyak menyimpan makna dan nilai-nilai dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah ketahanan beriman dan semangat menyebarkan ruh al-Islam atau jiwa Islam ke dalam berbagai aspek lini kehidupan sebagaimana tergambar dalam perjuangan Rasulullah Muhammad SAW dan para pengikut-pengikut setianya. Selama 13 tahun di Makkah mereka berjuang dengan mencurahkan tenaga, pikiran, harta benda dan bahkan nyawanya demi menjalankan misinya, liyukhrija minadz zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan mereka dari peradaban kuno, peradaban jahiliyah yang gelap gulita menuju cahaya peradaban Islam yang cerah terang benderang yang meliputi berbagai aspek lini kehidupan. Antara lain adalah aspek ketuhanan atau tauhid, akhlak, norma-norma, hukum dan sebagainya. Maka dengan upaya kerasnya kafir Quraisy menyakiti dan menyiksa para sahabat yang selalu mengancam, bahkan mengancam membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan bekal iman yang kuat, para sahabat Muhajirin berhasil melewati masa-masa sulit ujian yang selalu mengancam jiwa mereka di setiap detiknya. Muslimin hamba Allah hafizahullah, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari tahun baru Hijriah ini yang selalu terulang yang kita alami, yang bersumberkan terutama dari arahan-arahan dan bimbingan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, sehingga akan selalu mendapatkan bimbingan, petunjuk dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin.
wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala